Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Niputu Eka Arisandi dengan NIM 20110311115 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di pembelajaran kali ini kakak akan memberikan materi yang pertama yaitu simetri, refleksi, dan pengubinan. Mari kita simak video berikut ini. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu apa itu simetri? Jika belum tahu apa itu simetri, mari kita simak video berikut ini. Pengertian simetri adalah sebuah benda atau gambar yang memiliki sisi yang bisa menyatu dan cocok jika dibelah dua, tidak lebih dan juga tidak kurang. Bentuk simetri dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, bentuk simetri ada segitiga, persegi panjang, trapesium, persegi, dan layang-layang. Nah, di sini kakak ada contoh bentuk simetri. Yang pertama ada segitiga. Nah, di sini kakak punya satu buah segitiga. Kita akan lipat apakah dia simetri atau tidak. Nah, ternyata segitiga ini adalah simetri. Segitiga ini bisa disebut sebagai simetri lipat. Nah, di sini kakak juga mempunyai sebuah kertas yang kedua yaitu bentuk persegi panjang. Nah, kita akan lipat persegi panjang ini. Nah, ini juga memiliki simetri karena lipatannya cocok, tidak kurang dan juga tidak lebih. Dan coba kita akan lipat lagi ke bawah. Apakah ini benar simetri atau tidak? Nah, ternyata dia juga sama, tidak kurang dan juga tidak lebih. Jadi ini merupakan simetri dan bisa juga disebut dengan simetri lipat. Yang selanjutnya ada kondisi simetri, di mana cara mengetahui sebuah objek memiliki bentuk simetri atau tidak dengan menggunakan mistar atau penggaris dari titik sumbu kemudian melipatnya. Jika sisi pertama dan kedua bisa sama dan merata, bisa disebut simetri. Begitu pula sebaliknya, jika sisi pertama dan kedua tidak rata, bisa disebut bukan simetri. Nah, seperti ini. Kita akan ukur dengan menggunakan mistar. Ini adalah mistar atau penggaris. Kita akan ukur apakah dari titik sumbu kemudian melipatnya. Ini merupakan titik sumbu dari persegi panjang. Ini merupakan titik sumbu dari persegi panjang. Kita akan ukur. Ternyata ukurannya adalah 5,5. Adalah 5,5. Lalu kita ukur dari titik sumbu ini. Ini juga 5,5. Jadi ini merupakan simetri lipat. Dan jika dilipat seperti yang tadi, ini tidak kurang dan juga tidak lebih. Jadi persegi panjang merupakan simetri lipat. Selanjutnya ada jenis simetri, di mana jenis simetri ada dua. Yang pertama adalah simetri bilateral dan simetri radial. Simetri bilateral adalah susunan bagian tubuh menjadi dua bagian, kiri dan kanan, di kedua sisi sumbu pusat. Dan yang kedua, simetri radial adalah simetri yang menggambarkan hewan yang mempunyai bagian tubuh yang tersusun melingkar. Nah, yang selanjutnya yaitu materi refleksi, di mana refleksi merupakan transformasi yang memetakan setiap titik dengan ketentuan sebagai berikut. Titik yang terletak pada garis cermin tidak mengalami perubahan posisi.
titik yang tidak terletak pada garis cermin akan dicerminkan sehingga jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Pencerminan atau refleksi dapat dilihat pada gambar berikut ya. Bangun geometri tersebut adalah segitiga ABC dicerminkan menjadi bangun geometri segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Transformasi ini dinamakan pencerminan atau refleksi. Sifat-sifat refleksi atau pencerminan. Yang pertama yaitu jarak antar titik asal dan bayangan terhadap sumbu pencerminan adalah sama. Yang kedua yaitu garis hubung antar titik asal dan titik bayangan tegak lurus pada sumbu pencerminan. Yang ketiga yaitu panjang, sudut, dan luas bangun bayangan sama dengan bangun asal sehingga refleksi merupakan transformasi kongruen. Dan yang keempat yaitu setiap titik pada sumbu pencerminan tidak berpindah atau invarian. Adapun jenis refleksi dapat dilihat yaitu ada jenis refleksi titik asal dan titik bayangan. Nah, di samping kiri juga sudah ada gambarnya, dapat dilihat. Nah, materi yang terakhir yaitu pengubinan, di mana pengubinan atau tessellation adalah penyusunan daerah-daerah segi banyak yang menutupi sebuah bidang secara komplit, yaitu tanpa penindihan ataupun celah. Contoh pengubinan dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada macam-macam pengubinan. Pengubinan ada 3 macam, yaitu yang pertama pengubinan beraturan, yang kedua ada pengubinan semi beraturan, dan yang ketiga ada pengubinan tidak beraturan. Yang pertama pengubinan beraturan yaitu pengubinan dengan menggunakan satu macam segi N beraturan. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Yang kedua ada pengubinan semi beraturan yaitu pengubinan yang menggunakan 2 atau lebih segi N beraturan. Contohnya dapat dilihat dari gambar. Dan yang ketiga ada pengubinan tidak beraturan, yaitu pengubinan yang menggunakan bangun-bangun datar yang tidak beraturan. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Ada pula pengubinan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada puzzle. Puzzle adalah mainan menyusun gambar. Anak mencoba menyusun di dalam bingkai dengan menghubungkan potongan-potongan kecil sehingga menjadi gambar yang utuh. Yang kedua ada sarang lebah. Bagian dalam dari sarang lebah berupa kumpulan struktur berbentuk heksagonal yang terbuat dari semacam lilin. Yang ketiga ada paving block. Paving block merupakan produk bahan bangunan dari semen yang digunakan sebagai salah satu alternatif penutup atau pengeras permukaan tanah. Dan yang keempat ada dinding, di mana dinding adalah suatu struktur padat yang membatasi dan kadang melindungi suatu area. Nah, sekian video dari kakak. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe video kakak dan nantikan channel kakak selanjutnya. Terima kasih.